Jadi bang, inget ya bang. Senin 16 September kemarin memasuki hari ke-9 sejak ditemukan jasad Nia Kurniasari, seorang gadis penjual gorengan yang diduga menjadi korban pembunuhan. Namun Polres Padang Pariaman masih belum berhasil menangkap pelaku utamanya. Dan pihak polisi selanjutnya sudah mengamankan berbagai barang bukti yang diyakini milik pelaku. Sebelumnya pria berinisial IS yang berusia 28 tahun sempat menjadi terduga pelaku dan kini sudah resmi menjadi tersangka. Namun IS masih dalam pencarian. Warga di kawasan 2x11 Kayu Tanam, Padang ikut turun untuk membantu pencarian tersangka. Warga bersama polisi masih terus berada di beberapa titik yang dicurigai kepolisian sebagai tempat persembunyian tersangka. Melakukan penyelidikan dan pencarian tersangka ini dibantu dengan masyarakat sekitar dan klub-klub di Forbi dan yang lainnya. Kami menemukan salah satu barang bukti baru berupa tas yang patut diduga kuat adalah milik tersangka, dan hal tersebut juga sudah kami pastikan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar ya tas yang kami temukan tersebut adalah milik tersangka. Pak, dengan adanya ini sudah kita temukan, apakah Polres Padang Pariaman akan mengeluarkan DPO atau gimana untuk mencari korban pelaku, Pak? Tentunya setelah kita tetapkan tersangka ada prosedur-prosedur yang harus kami lalui dulu sebelum kita memberikan DPO. Namun tetap setelah kami tetapkan tersangka, kami akan melakukan upaya yang intensif dalam pencarian tersangka. Kemudian pusat pencarian untuk sekarang ini kita memusatkan pencarian di sekitar mana aja, Mas? Baik, untuk pusat pencarian sendiri ya masih diintimasi juga, masih di wilayah Polres Padang Pariaman, dan kami pun juga dibantu oleh antusias masyarakat yang ikut dalam upaya kami melakukan pencarian ini. Untuk Korban Nia Kurnia dikenal sebagai gadis yang rajin, pantang menyerah, dan juga tulang punggung keluarga. Sebelum Nia dinyatakan hilang, ia sempat bercerita kepada tantenya yaitu Gumaria yang mengadukan setiap permasalahan hidupnya. Nia sempat menyatakan kelelahannya karena sedang mengikuti seleksi untuk masuk universitas dan sudah lulus seleksi, administrasi, dan menunggu ujiannya. Selain itu, kini keluarga korban juga merasa takut karena tersangka akan menyerang mereka. Kamis 19 September kemarin, IS pria berusia 27 tahun tersangka kasus dugaan pembunuhan terhadap gadis penjual gorengan Nia Kurniasari akhirnya ditangkap. IS ditangkap setelah 12 hari penemuan jasad Nia yang terkubur di perkebunan warga pada Minggu 8 September lalu. IS diamankan di daerah Padang Kabau, Ngarai Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Pak, lokasi yang mana? Pak, lokasi warga di luar, Pak. Pak. Buang ada yang dalam. Jangan kaki balik. Video lah, capek lah. Alah, capek. Alah gua. Capek lah. Alah gua, lah. Woi anjir. Lagi jatah kami, Pak. Ya anjir ini juga. Aman. Hei.
Merasai banyak orang aja. Kak, saya Jadi berhasil kita amankan tersangka yang selama ini kita kejar. Ini berkat kolaborasi dari masyarakat, kemudian dari pemerintah daerah, kemudian nagari. Semenjak pagi kami sudah mengarahkan dan kami instruksikan kepada seluruh masyarakat sejak subuh itu melakukan pencarian, menyisir tempat-tempat yang kami belum pernah sentuh dari tim yang sudah kami bentuk, dan alhamdulillah masyarakat semangat untuk terus menyisir dari pagi, dari jam 6 sampai tadi ketangkap jam 3 sore. Masyarakat bahu-membahu untuk melakukan penyisiran, dan ada satu rumah yang kosong yang kami sebelumnya sudah sering lalui pencarian itu. Tersangka ada di dalamnya. Ya, berkat dari masyarakat informasi, kemudian kami langsung tim langsung datang, dan tersangka berada di atap rumah. Ya, jadi benar-benar tidak nampak kalau secara penglihatan biasa ataupun penyisiran biasa. Kami dari gerak-gerik, kemudian dan tanda-tanda rumah itu kosong namun pintu terbuka, kemudian ada barang di situ berserakan, walaupun tinggal penghuninya, namun kita bisa mendeteksi bahwa ini ada orang di dalam. Pak, selama dalam pelarian apakah dibantu orang lain atau ada keluarga, Pak? Kami dalami, karena malam ini kami intensif melakukan pemeriksaan kepada tersangka. Kami langsung BAP dan pemeriksaan intensif juga kepada saksi-saksi yang sebelumnya kita periksa untuk bisa memadukan keterangan dari tersangka dan saksi. Sementara pengakuan sementara? Untuk motif kami dalamin, besok rilis bisa disampaikan. Berapa pengakuan sementara? Pengakuan sementara benar, ya tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Itu satu orang atau ada temannya yang kemudian? Sementara satu orang pengakuan dari. Pemerkosaannya sesudah dibunuh atau sebelum, Pak? Kami masih dalamin, karena dari pengakuan tersangka masih berubah-ubah. Mana di rumah itu ditemukan juga ada rokok, berarti ada yang memasuk rokok ke dia. Kami masih mengumpulkan bukti-bukti yang hasil temuan di rumah kosong. Berdasarkan barang-barang yang sudah ditemukan sebelumnya dan keterangan saksi dan tersangka, saya kira ada barang bukti lain yang memang itu mengarah kepada tindak pidana. Ya, jadi barang bukti yang sudah kita temukan, baik itu di hutan berupa tas, kemudian ada sandal, kemudian baju, banyak bukti-bukti yang sudah kita temukan dengan bantuan K9 juga, itu memang menjurus kepada tersangka ini, IS. Dan itu diakui memang barang dia? Ya. Pak, pengakuan tersangka ini udah berapa lama di dalam rumah? Pengakuannya berpindah-pindah. Khususnya di rumah itu sejak kapan? Berpindah-pindah. Jadi malam ini di rumah ini, kemudian besok di tempat lain. Itu di rumah keluarga semua, Pak? Rumah kosong. Siapa pemiliknya teman? Kami masih konfirmasi ke Bapak Wali Nagari. Pak, sampai saat ini motif pelaku apa ini, Pak? Motifnya kami masih dalamin. Tim lagi bekerja untuk melakukan intensif pemeriksaan. Termasuk modusnya? Termasuk. Oke. Sejauh ini untuk pasal yang disangkakan apa, Pak? Besok kami tetapkan lengkap dengan para buktinya.